Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Aminul Hikmi, 2. Lutfiatur Rasida, 3. Maratus Solihah, dan 4. Nyiwaroh. Dosen pembimbing Ikhwan Firmansyah, MPD. Materi yang akan kita sampaikan yaitu mengenai strategi pembelajaran IPS SD kelas rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminul Hikmi akan membacakan materi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, strategi diartikan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. T. Raka Joni memberikan definisi tentang strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru-guru untuk mewujudkan agar proses belajar mengajar itu dapat terjadi secara efektif dan efisien. Metode adalah cara yang digunakan guru atau siswa dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, atau konsep pada peristiwa belajar mengajar. Teknik dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah cara khusus atau spesifik yang digunakan oleh guru atau siswa dalam melakukan suatu kegiatan ke arah tujuannya yang akan dicapai. Saya akan melanjutkan materi tersebut. Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Sesuai proses pembelajaran, agar dapat mencapai tujuan perlu menggunakan strategi. Strategi yang digunakan perlu memilih atau menentukan metode yang sesuai dengan strategi, dan metode memerlukan teknik dalam pelaksanaannya. Strategi pembelajaran yang akan diterapkan dapat dibedakan atas metode yang digunakan. Strategi pembelajaran bervariasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru aktif dan berpusat pada siswa aktif. B. Pengelolaan kelas. Pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran perorangan atau individu. C. Ramah tingkah laku. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Aspek kognitif meliputi konsep, perbuatan kelas, masalah. Aspek efektif meliputi nilai, sikap, membangkitkan minat, dan motivasi. Aspek psikomotorik meliputi latihan gerakan berurutan dan gerakan-gerakan kompleks. Tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran tentang penerimaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip. B. Tujuan pembelajaran tentang aplikasi pengetahuan atau penerimaan keterampilan. C. Tujuan pembelajaran bersifat efektif atau motivasi, yaitu yang berhubungan dengan pengembangan atau perubahan sikap atau perasaan. Jadi pada dasarnya strategi pembelajaran terdiri atas dua bagian. 1. Strategi yang berpusat kepada aktivitas guru atau disebut guru aktif. 2. Strategi yang berpusat kepada aktivitas siswa atau disebut siswa aktif. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Biasanya guru aktif disebabkan oleh penggunaan strategi deduktif atau dapat juga disebut strategi atau mode ekspositori. Sedangkan murid aktif disebabkan oleh penggunaan strategi induktif atau dapat juga disebut strategi atau metode inquiry. Sangat banyak macam metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Namun yang paling dikenal dan umum digunakan adalah macam-macam metode seperti diuraikan berikut ini. 1. Metode ceramah, yaitu metode pengajaran yang menggunakan penjelasan secara verbal. Metode ini digunakan pada waktu memberi informasi, jika ingin menambah atau menekankan apa yang telah dipelajari, dan mengulangi atau mengadakan pengantar pada suatu pelajaran atau aktivitas. 2. Metode diskusi sangat efektif bila diterapkan untuk kelompok belajar kecil dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, seperti berpikir secara kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi antar pribadi. Poin ketiga, metode tanya jawab, yaitu metode yang dinilai dapat digunakan untuk meninjau pelajaran yang lalu, menyelingi pembicaraan untuk menarik perhatian murid, dan untuk mengarahkan pengamatan serta pemikiran. Poin yang keempat adalah metode simulasi, yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk mengalami situasi dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung tidak dijumpai. Kemudian yang kelima yaitu metode pemberian tugas atau pekerjaan rumah, yang pelaksanaannya berupa guru memberikan tugas, murid melaksanakannya, dan terakhir murid mempertanggungjawabkan kepada guru.
Kemudian poin yang keenam yaitu metode karya wisata berupa kunjungan murid di bawah bimbingan pembina dan tempat-tempat tertentu dengan maksud belajar. Kemudian yang ketujuh yaitu metode sosiodrama, yaitu suatu cara untuk mempertunjukkan serangkaian perbuatan dari suatu peristiwa melalui pesan yang disampaikan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.